Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sayyidis sadat wa ala alihi wa sahbihi an-nujumina yaratama ba'd. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala bihi wa nafa'na bihi. Wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul. Kita lanjutkan kajian kitab Kawakibud Durriyah fi madahi khairil bariyah. Saya akan membaca Lumdah fi Syarhil Burdah dan Hasyiah Al-Bajuri yang alamatan Al-Burdah lil Imam Abi Abdullah Muhammad bin Sa'id Al-Busiri. Sekarang pada bait yang ke laha ma'anin kamujil bahri itu ya, fi madadin. Betul itu? Itu atau sesudahnya? Wa fawqa jawaharihi fil husni wal qiyami. Iya, betul itu. Oh, raddat balaghatuha. Oh, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membaca ma huribat qattu illa ada min harbin a'dal a'adi ilaiha mulqiyas salami. Kemudian raddat balaghatuha da'wa mu'aridiha raddal ghayuri yadal jani 'anil hurami laha ma'anin kama ujil bahri fi madadin wa fawqa jawharihi fil husni wal qiyami. Raddat, ini masih pembahasan mengenai Al-Quran. Kita akan mempelajari bagaimana cara Imam Al-Busiri ya, qaddasallahu sirrahu nawwarallahu dariha, amin, mengekspresikan kecintaannya kepada Al-Quran. Memang Quran ini istimewa. Ia mutiara yang orang bisa melihatnya dari berbagai sisi. Dari sisi manapun ia akan memancarkan cahaya. Seandainya satu, bayangkan kalau ini untayan, susunan, rangkaian mutiara ya, pasti lebih banyak lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Raddat balaghatuha, ketinggian bahasanya. Ini belum makna loh ya, baru bahasa. Karena bahasa ini ada weltan syaung, ada pandangan jagat, ada nilai-nilai. Ketinggian bahasanya saja raddat, akan menolak, telah. Ini karena memang Quran beberapa kali menantang ya. Da'wa mu'aridiha, segala bentuk ancaman, segala bentuk serangan, ancaman para penentangnya, segala bentuk ancaman, percobaan atau serangan bisa para penentangnya. Sebagaimana raddal ghayuri yadal jani, sebagaimana penolakan pria-pria pencemburu. Nah, ini dia, saya suka dengan kata cemburu ini. Karena kita prinsipnya para pencemburu ya. Tuhan pun maha pencemburu. Buktinya apa? Ma ja'alallahu min qalbaini ma ja'alallahu rajulan min qalbaini fi jawfihi. Allah tidak menjadikan dua buah hati di rongga dada manusia. Satu hati saja bisa bercabang-cabang ya kan, apalagi dua hati. Kayaknya sering saya sampaikan ayat ini ya. Atau ada hadis Nabi yang populer, innilah ghayurun, saya ini pria pencemburu. Nah, ini mungkin penting bagi Ustadz magang itu ya, yang dia obsesinya apa itu? Yang tadi malam ngaji, oh ya, dia obsesinya seperti itulah. Apa semalam itu Ustadz Hasani itu yang kita? Dia ingin menjadi lelaki, rojulun,
Ja'athum ra'atun, kalau datang seorang perempuan kepadanya, zata mansibin wa jamalin, yang cantik, nasabnya baik, punya pengaruh, selebgram pula, untuk ngajak bercinta kepadanya, beliau akan segera menjawab, inni akhafullah rabbal alamin, saya takut kepada Allah. Itu beliau adalah satu orang, satu golongan yang dirindukan surga. Nah, kan ada surga yang tak dirindukan kan, beliau surga yang dirindukan itu. Ini hadis Nabi. Inilah ghayurun. Aku ini pria pencemburu. Ini sabda Nabi ini ya. Wa ma min imri'in. Tidaklah seorang lelaki pun. Wa ma min imri'in. La yagharu, yang tidak cemburu ia, kecuali manqusul qalb, kecuali hatinya konslet. Mankus ini terbalik makna harfiahnya. Akes itu loh. Oh, bukan apa? Waman nu'amiru nunakisu fil khalq. Yasin itu ya. Betul ya? Waman nu'amiru nunakisu fil khalq afala. Masih mikir ya, padahal Yasin kita baca tiap malam Jumat itu. Inilah ghayurun, aku ini pria pencemburu. Dan kita boleh cemburu itu ya kepada anak muda, lelaki yang berderma, dia ibadahnya baik, kita boleh cemburu itu. Orang kaya tapi mendermakan hartanya di jalan Tuhan, atau orang berilmu yang mendidik misalnya, kita patut cemburu kepada pria-pria yang demikian. Raddal ghayur, aku pria pencemburu. Wa ma min imri'in, tidaklah seorang lelaki pun, tidaklah seorang manusia pun, illa la yugharu, maaf bukan illa ini, la yughar, yang belakang illa yang ini, yang tidak cemburu kecuali manqusul qalb, kecuali memang hatinya mati, hatinya terbalik itu. Jadi ada perintah kita cemburu kepada apa, kepada siapa, ini problem ya. Nanti bisa Anda cari sendiri. Ini kan kelas para ilmuwan ini. Masa harus saya juga yang bilang kan? Lu cemburu ke apa, Pak? Cari, kalian kan ilmuwan ini. Nggak ada yang amin ya? Amin. Ilmuwan yang dirindukan. Kita ini pria-pria pesanan kok. Betul ya? Dipesan oleh bangsa dan negara Indonesia. Dipesan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu baru lelaki yang sesungguhnya itu. Kalau cuma dipesan mertua tok, kambing juga punya mertua barangkali lo ya. Kira-kira kambing itu ada yang lahir dari batu enggak itu? Berarti punya mertua juga kambing ya kan, meskipun tidak resmi lah perkawinannya selevel binatang. Kita ini ilmuwan pesanan, filosof pesanan. Ali Sabah meskipun bentuknya seperti itu, dia juga pria pesanan. Sementara dipesan oleh siapa Ali Sabah? Holillah ya. Oh ya, Holillah. Raddal ghayuri yadal jani, pada tangan-tangan pendosa. Jinayat itu apa? Jinayat itu tangan-tangan kriminal. Nah itu dia. Nah itu tangan-tangan kriminal. Anil hurami, dari kalangan keluarganya. Jadi terjemah bebasnya begini, keindahan, ketinggian bahasa Quran saja ia sudah menolak, sudah menghalau segala bentuk ancaman para penentangnya, sebagaimana lelaki pencemburu yang menghalau, menghantam, merintangi tangan-tangan kriminal yang hendak mengganggu keluarganya, spesifik istrinya itu. Karena ada orang yang diganggu, mungkin diganggu tanahnya, batas tanahnya, dia diam saja, kendaraannya, tapi begitu istrinya diganggu, nyawa taruhannya, ya kan? Kira-kira seperti itulah itu, karena berhubungan dengan apa? Ya berhubungan dengan anu, karena anu itu luas ya, berhubungan dengan harga diri. Nah, harga diri. Coba kita buka ya, apa tadi? Kita buka dalam Al-Umdah fi Syarhil Burdah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Raddat balaghatu ay al-ayat. Ayat-ayat Quran. Hanya saja nanti balaghah itu ada ijadah, ada irodah ya. Ini balaghah standar klasik yang biasa dipakai di mazhab Andalus ya. Ada balaghah yang temuan-temuan para peneliti keindahannya itu. Ada juga balaghah yang memang diharapkan, diinginkan Tuhan. Kita tidak tahu itu.
Jadi ada kurang lebih begini, balaghah yang bisa dijangkau manusia dan balaghah yang tak bisa dijangkau manusia. Kalau pakai makna dalam ulumul Quran, balaghah ijadah ini makna zahir, balaghah iradah makna batin kalau pakai bahasa yang seneng ulumul Quran. Saya enggak seneng, Pak. Ulumul apalah? Ulumul munakahat. Oh iya, enggak apa-apa kalau seneng itu. Nah, mungkin ada versi lain ya. Qaulu ba'duhum wa minhu wa minha qaulu ba'dihim. Qaulu ba'du, pernyataan sebagian ulama, al-balaghah ma radihil khosoh wa fahmu al-amah. Kita sudah ulas itu ya. Da'wa mu'aridiha ai yadda'i mu'aridatiha wal ityan bimisliha. Ini tantangan, ancaman, serangan maknanya itu para penentang. Raddal ghayur ai allazi lahu kamalul ghairah, yang semangatnya paripurna, kata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Wa nihayatul hamiyah, dan puncak dari pantangan. Hamiyah ini bisa makna semangat, bisa makna pantangan ya. Bisa himyah, bisa hamiyah. Apa pantangan, sangat pantangan kan bagi orang yang sudah menikah kalau istrinya diganggu itu. Yadal jani ai mayyuridil jinayah. Betul, tangan-tangan kriminal maknanya. Anil hurami, annya langsung nisa, ini spesifik berarti ini siapa? Ya, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami langsung an itu nisa itu. Tadi saya hanya menduga itu. Karena mahram maknanya banyak kan? Bibi, ibu, mbah itu kan mahram semua itu. Adik perempuan. Ternyata spesifik di sini. Itu anin nisa. Enggak spesifik juga sih karena di bawahnya belum dibaca. Anil hurami min zaujatihi. Ya sudah mengangguk-angguk dah ya. Itu loh kalau bukan ilmuwan, itu gampang kaget. Perempuan-perempuan, tidak ada salahnya. Zaujah, kemudian bibi, kemudian saudara perempuan, kemudian ibu dan selain itu. Hurum, jam'ah hurmah, bimakna haram. Kemudian zorof yang itu ya, sudah tidak ada lagi memang sampai di situ. Coba kita buka maknal bait pada halaman 53. Di mana ini? Di Hasyah Al-Bajuriyah. Bismillahirrahmanirrahim. Maknal bait, anna balaghata hadzihil ayat, sesungguhnya balaghahnya ayat-ayat Quran pada halaman 54 agak ke bawah itu. Radzat, menolak ya. Kadang begini, ada bahasa ini fi'il madhi tapi maknanya fi'il mudhari. Itu sering kali. Idraku makana bi iradati ma yakunu. Seperti qala Muhammadun huwa ibnu Maliki. Itu maknanya bukan telah tapi akan menyampaikan, akan memaparkan. Akan mendedahkan, mendeskripsikan. Ada seperti itu ya. Ini juga kelihatannya bukan sesuatu yang baru di kalangan pesantren ya. Sudah sering kita baca. Raddat may yu'aridu, orang-orang yang menentang, orang-orang yang mengancam kepada ayat-ayat Quran, an mu'aridatihi raddan syadidan, dari para penentangnya dengan penolakan yang keras. Kardil fahlil ghayur yadal jani, seperti penolakan lelaki pencemburu. Yadal jani, pada tangan-tangan kriminal, tangan-tangan jahil, tangan-tangan usil. Biasanya ngupil dulu sebelum itu. Supaya bunyi belakangnya itu kan sastra. Jahil, kriminal, usil, dan ngupil sebelumnya kan. Nah, biasanya perilakunya seperti kancil dan dekil ya. Apa yang nembak burung-burung atau berburu apa namanya? Bedil ya. Kalau yang dipakai di Tegalsari untuk menghancurkan batu, martil ya. Nah, martil, pertil ya. Oh ya sudah, enggak apa-apa. Dan pentil ya, pentil. Kenapa? Karet pentil betul ya? Iya, ya. Iya, pakai tenaga itu dok memang daya itu. Rodan sadidan kardil ya daljani an hurumihi an hurumihi, dari mahram-mahramnya. Kita garis bawahi balaghahnya Quran
dan raddal ghayur ya, tangan-tangan pencemburu. Penolakan para pencemburu kepada tangan-tangan jahil. Imam Busiri ini seolah-olah ingin mengatakan begini. Kenapa kita tidak cemburu pada Quran? Ya kan? Jangan-jangan yang mengancam, yang menista, yang merendahkan, yang melecehkan ayat-ayat Tuhan itu adalah kita sendiri. Jangan-jangan lo ya. Makanya suami itu, ini ditunggu oleh Falah juga oleh Adnan. Suami dan istri itu termnya Quran pakai ayat. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Jadi suami atau istri, zauj kan maknanya pasangan kan. Zawaja itu, atau kalau nakah itu bersanding. Pasangan itu pasti kanan kiri, Nur. Bukan kanan-kanan. LGBT namanya, ya kan? Paham enggak itu? Iya. Suami, istri, laki-laki, perempuan, bukan laki-laki itu, LGBT gitu. Penyuka lubang bintang-bintang lalu T sininya. Nah. Ya, penyuka lubang bintang T belakangnya. Sensor ya, supaya enggak dibaca itu. Duh, Ali Sabah ketawa dia. Apa ketemu pacar lamanya? Di mana? Pulang kemarin itu. Cinta monyet ya. Kalau sekarang cinta gorila dia lebih ekstrim cintanya. Mencakar-cakar gitu itu. Kita garis bawahi raddal ghayur, lelaki pencemburu. Kita garis bawahi cemburu dan apa tadi? Balagho. Apa hubungannya? Bukankah Quran ini sangat dialogis? Jangan-jangan yang menista Quran itu kita sendiri. Kenapa kita tidak cemburu? Nah, ada kecemburuan yang salah sebagaimana orang-orang menerjemahkan atau Al-Quran Maidah 51 itu dibawa ke gelanggang politik. Ini kecemburuan justru yang yashtarunallah bisamanin qalil. Mereka memperjualbelikan Tuhan dengan harga yang murah. Itu bukan cemburu, itu menista namanya. Katanya Islam, ndak sholat subuh, itu penista agama. Penista agama. Betul ya, karena saudara kita beda logat biasanya. Kenapa, Nur? Penista. Ya. Penista agama. Katanya muslim, tapi dia tidak mempelajari Quran, tidak mempelajari hadis. Katanya Indonesia, cinta Indonesia, tapi perilakunya justru merusak Indonesia, merusak kerukunan, kebinekaan, merusak alam, lingkungan, ekosistem ya. Kemudian tidak mendukung pemerintah, program-programnya yang baik lah ya. Seperti sekarang kan rame vaksin. Wah, ditolak apa? Memang setiap vaksin itu ditolak dari dulu. Vaksin polio, rubella, TBC, vaksin apa lagi? Penyakit itu ditolak semua dari dulu. Jadi memang biasa manusia itu suka nolak-nolak gitu. Yang mau vaksin, yang enggak mau enggak apa-apa. Saya enggak mau vaksin, Pak. Langsung dicor di telinga. Ya silahkan. Misalnya enggak mau vaksin ya, maunya cor itu. Ya bagus kalau mau cor itu. Di sini pakai kata perempuan loh ya. Balaghah, indah enggak kira-kira itu? Lalu padanan katanya diikuti anil hurami, maknanya an-nisa, indah enggak perempuan itu? Ini hebatnya Imam Busiri ini. Kalau mau mikir loh ya. Jadi diasosiasikan dengan perempuan. Perempuan itu kalau pakai Rahman itu kelamin semua. Dilihat matanya, ereksi, dan Falah juga pegang rambutnya, apalagi itu senyum-senyum saja itu. Belum, Nur. Artinya Quran perempuan itu membangkitkan gairah, betul ya? Membangkitkan gairah. Demikian pula seharusnya Quran itu membangkitkan gairah kita dalam belajar. Itu pinter ini tripod ini dalam belajar. Seharusnya begitu. Paham enggak Ali Sabah itu? Dia senang perempuan kan? Dari SD dulu dia. Buktinya kamar mandi tok sering kepleset dia kan. Nah, demikian pula seharusnya gairah kita kepada Quran. Ini gambaran Imam Busiri ya. Jadi seperti kecintaan kita kepada istri, bibi, saudara perempuan, ibu, nenek, ini seperti kecintaan pada mereka. Kita ambil ibu saja. Surga itu hebat enggak itu? Surga di bawah telapak kaki ibu, meskipun surga itu hebat. Nah, itu dia. Istri misalnya. Ada orang bisa lahir sendiri tanpa istrinya? Ada ya.
Ada nggak itu? Oh ya, nggak ada ya sudah. Ya mungkin ada pengecualian seperti Nabi Adam ya, tapi itu kan manusia pertama. Tapi lazimnya sekarang tidak bisa itu. Menyusui bisa. Kalau diet mau menyusui pakai susu kotak sini sedotan, sedotan ke anaknya itu di. Kacau diet ini ya. Jadi memang orang itu belajar membawa tempurungnya sendiri-sendiri. Tempurung ini bahasa yang mudah, bahasa agak anak kuliah, perspektif. Orang itu membawa perspektif, cakrawala, membawa nilai-nilai Weltanschauung. Bahasa psikologi itu collective unconsciousness. Membawa kesadaran tak kolektifnya sendiri-sendiri dalam membaca Quran. Kalau senang LGBT akan ketemu dengan ayat LGBT. An-Nur 30 ini dan 31. Ada lelaki tidak senang ke sesama, tidak senang ke perempuan. Ulil irba minar rijal itu. Ulil irbati itu. Ini ayat poligami, apa ayat kok poligami apa tadi? LGBT ini. LGBT ya dalam bahasa itu. LGBT ini penyuka lubang kentet ya. Artinya 2, penyuka lubang kent itu. Baik, satu lagi pada ini ya. Tangan-tangan kriminal, ini tangan penjahat, tangan-tangan tidak bertanggung jawab. Ini belum maknanya ya. Maknanya nanti setelah ini, laha ma'anin setelah ini. Jadi ketinggian bahasanya saja ini sudah mengalahkan. Buktinya kemarin nabi-nabi palsu itu tidak ada yang bisa kalahkan. Bahkan kalau satu golongan bekerja sama dengan golongan yang lain ya, itu satu kelompok di dunia ini untuk menandingi Quran, ia tidak akan pernah bisa. Bacaannya saja sudah bacaan yang sempurna, sakral, teksnya saja, apalagi isinya. Satu lagi, kita bisa menggarisbawahi ya poin roddal ghayuri yadal jani dan roddat balaghatuha. Ini indah sekali, roddat balaghatuha. Lantas roddal ghayur, sama-sama pakai kata rodda itu. Menolak. Keindahan bahasanya ini otomatis mengalahkan, telah dan akan terus mengalahkan. Yadal jani pada tangan-tangan jinayat, tangan-tangan kriminal, tangan-tangan penjahat ya, jahil tadi itu. Oke. Balaghah ini kita asumsikan selain sebagai ketinggian bahasa, ringkasnya redaksi yang ada pada Quran, kemudian majaz, sangat majazi pernyataan Quran ini. Majaz itu figurative language ya. Kemudian bunyi akhirnya itu sangat baik. Majaz ini ya, bahasa Arabnya majaz. Biasanya Wahaboy menolak itu ya. Ya pokoknya semua makna Quran makna hakiki itu. Ada yang katakan begitu ya, teriak saja dari jauh, hello gitu. Rhythm and rhyme, ritme dan rima, bunyi akhirnya itu baik. Misalnya apa ya? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin ya. Mendustakan agama itu dihubungkan dengan fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Yang mendustakan agama itu bukan yang tidak haji, ternyata menghardik. La yahdu ala ta'amil miskin. Kemudian wal fajr wal layalin ashr ya. Wasyaf'i wal watr. Wal laili idza yasr. Hal fi dzalika qasamul lidzi hijr ya. Jadi bunyi-bunyi akhirnya itu sangat baik. Belum lagi ada redaksi kata-kata di dalam Al-Quran yang kalau dibolak-balik itu sama. Itu nanti orang Arab itu kepingin menyaingi itu. Misalnya kullun fi falakin ya. Kullun fi falakin ini kalau dibalik sama. Segala sesuatu beredar pada titik orbitnya. Coba baca dari ini. Kullun fi falakin. Orang Arab bikin puisi. Mawaddatuhu tadumu likulli haulin wa hal kullun mawaddatuhu tadumu. Itu kalau dibalik sama itu. Kita buktikan. Jangan langsung percaya. Kalian kan kalangan ilmuwan, ya.
Itu sebenarnya harapan saya. Wah, saya menolak Pak, nggak mau jadi ilmuwan. Ya sudah, urusan Anda sendiri itu. Mawaddatuhu tadumu likulli haulin wa hal kullun mawaddatuhu tadumu. Maknanya apa? Tanyakan ke Ustadz Hasani, Ustadz magang sama Falai. Ini kalau dibalik ini sama. Dibaca dari depan, dibaca dari belakang sama ini. Mawaddatuhu tadumu likulli haulin wa hal kullun mawaddatuhu tadumu. Kalau dibalik sama itu. Sama dengan perdebatan antara Wasil bin Atha. Wasil bin Atha ini populer tidak bisa mengucap huruf ro ya. Itu dengan salah seorang penentangnya, sudah itu sajalah. Karena saya cari-cari lupa tadi itu. Mawaddatuhu tadumu likulli haulin. Jadi obsesi penyair ya. Waktu itu kita ngaji balawah tapi sempat terhenti karena ada adegan-adegan ya, ada kerja-kerja pembangunan itu. Wahal kullun mawaddatuhu tadumu. Sudah diperiksa ya Hasani ya? Betul ya, sama ya. Itu hebat sekali itu, sama dengan kullun fi falak itu. Nah, ada dialognya siapa? Wasil bin Atha. Dikatakan begini, Wasil bin Atha kan tidak bisa ngomong R itu. Dikatakan begini kepada Wasil itu, sir, bukan sir kilir itu, sir. Fala kababikal faros. Nah, coba dibalik ini. Sir fala kababikal faros. Dibaca dari belakang juga sama. Itu orang Arab hebat sekali itu ya, hebat sekali itu. Kalau kita kan bisanya kasur ini rusak ya. Sempak ya, sempak dibalik sama enggak? Oh, kata ya, kata. Sempak enggak? Sempak ya? Dibalik tetap sempak bukan? Masa jadi BH aja? Oh ya sudah. Sempak bukan, ini harapannya Ali Sabah itu bukan. Sir fala kababikal faros. Lantas siapa? Wasil bin Atha itu menjawab begini, dama alal imad. Ini dia. Nah, ini kalau dibalik juga sama ini. Dama alal imad. Dahulu saya senang puisi-puisi begini itu ya. Ada juga yang dibalik itu dibaca horizontal dan vertikal. Alumu sadiqi wa hadza muhalu. Sadiqi uhibbu kalamu yuqalu. Wa hadza kalamun baliul jamalu. Muhalul jamalu yuqalu khayalu. Itu dibaca ke samping dan ke bawah sama. Nah, habis ini kita tulis itu. Kalau senang begitu-begitu ya. Saya sudah tidak senang itu. Mungkin Hasani senang. Rahman juga ya. Tripod itu ada tripodnya nggak itu? Ada, lalu ditulis oleh dia. Puisinya siapa? Al-Fulayalin Walailah. Siapa? Laila Majnun. Itu saya banyak hafal itu begitu itu. Ini saya ada buku Jawharus Syair. Banyak lagi itu. Cara belajar saya itu kadang ke orang per orang. Jadi begini, saya membaca Gus Dur, saya pelajari tokoh-tokoh, filosof, ilmuwan, penyair, sastrawan favoritnya Gus Dur itu siapa. Sebab mereka lah yang membentuk kepribadian almarhum Gus Dur itu. Kira-kira seperti itu. Lalu saya baca itu. Banyak sekali. Gus Dur juga menghafal buku Jawahirus Syair itu. Ada 10.000 puisi. Beliau hafalkan selama 2 tahun itu. Sampai penyair-penyair Arab klasik, penyair-penyair pra-Muhammad itu beliau tahu itu. Ada puisinya, salah satu puisi yang Gus Dur senang dari seorang penyair namanya An-Nabighah Az-Zibyani. An-Nabighah Az-Zibyani. Dulu saya mantan penyair ya, sekarang sudah enggak itu. Apa ini, enggak dapat apa-apa, lalu saya banting setir itu. Tapi saya dulu serius menghafalkan itu. Namanya An-Nabighah Az-Zibyani. Dalam Jawahirus Syair itu ada, mana bukunya ya? Ini dia. Ini ada teman-teman nanti bisa pelajari ini ya. Rawa'i'us Syair al-Arabi fi 'usurihi al-qadimah ya. Di zaman klasik ya. Ini ada puisi al-Jahili. Puisi zaman jahiliyah, al-Umawi, al-Abbasi, al-Andalusi itu. Ini ada bahkan Ibnu Sina, Al-Farabi itu punya puisi.
Salah satu tokoh penyair favorit Gus Dur itu namanya An-Nabi Az-Zibyani. Ada katakan begini. Walasta bimustabikin akhon la talumuhu ila syu'asil ayyur rijali muhazzabu. Engkau bukan orang pertama yang disakiti oleh kekasihmu, katanya. Itu keren kan ya? Engkau bukan orang pertama itu. Kalau Anda pernah disakiti manusia, itu Anda bukan orang pertama. Lasta bimustabikin akhon, saudara, la talumuhu ila syu'asil ayyur rijal, syu'as ayyur rijal muhazzabu. Kalau begitu masih adakah lelaki-laki yang berbudi, berakhlak? Nah, sudah ini ya. Coba kita kok bisa nemu sirfala kabar dama alal imad, katanya. Salah satu sebutan kunyah ya, lakopnya Wasil bin Atha itu adalah Kiai Imad itu. Dama alal imad. Nah, Kiai Imad tetap hebat kok, katanya itu. Nah, kepada minggirlah, kalau tidak kau akan diterjang oleh kudaku. Sirfala kababikal faros itu. Dia tahu bahwa Wasil bin Atha tidak bisa mengucapkan huruf R, huruf ro itu. Dia diserang dengan huruf R, tetap saja bisa ngeles itu. Dan itu pembicaraan spontan gitu ya. Ada yang dibaca menyamping dan ke bawah. Misalnya begini, alu musadiqi wa hadza muhalu. Sadiqi uhibbuhu ya, uhibbuh kalamu yuqalu wa hadza kalamun baliul jamalu muhalun jamalu yuqalu khayalu. Oh, kembali ini. Muhalul yuqalu yuqal. Coba kita baca ini. Alumu sadiqi wa hadza muhalu. Aku mencaci maki saudaraku dan ini mustahil. Sadiqi uhibbu kalamu yuqalu. Teman-teman, kekasih yang mencintaiku, ada kekasih yang mengatakan uhibbu, aku mencintainya. Ini redaksi yang dikatakannya. Wa hadza kalamun baliul jamalu. Ini kata-kata yang indah. Muhalu yuqalu jamalu khoyalu. Muhal, mustahil, keindahan itu dikatakan sebagai hayalan. Ini kalau dibaca ke bawah sama. Kan baca menyamping begini. Coba baca ke bawah. Alumu sadiqi wa hadza muhalu. Sadiqi uhibbu kalamu yuqalu. Wa hadza kalamun balighul jamalu. Muhalun yuqalul jamalu khoyalu. Sampai segitunya yang orang-orang itu bikin itu loh. Saya tidak nyampe, Pak. Bukan sastrawan. Saya pun pada aspek mengapresiasi keindahan bahasa saja. Seperti puisinya Qais itu loh. Amrul jidaro Laila. Aku melintasi temboknya Laila itu. Tapi bukan tembok itu yang aku tuju, tapi manusia, seseorang yang ada di balik tembok itu. Sudah, jangan banyak-banyak nanti mumet itu ya. Nanti bisa bertanya ya teman-teman yang tidak tahu ya, bisa. Alumu sadiqi. Puisi-puisi jahiliyah itu juga keren-keren. Biasanya temanya tentang hamasah, heroisme ya, kepahlawanan. Tentang kekuatan ya. Kalau penyair favoritnya Gus Dur tadi ada di halaman 35. Ini dia namanya An-Nabirah Az-Zibyani. Halaman 35 di buku Jawahir Syi'r ini. Nama aslinya Ziyad bin Muawiyah bin Dibab Az-Zibyani. Syair jahili. Ini penyair jahiliyah.
Kita juga pernah hataman Diwan Asy-Syafi'i dulu ya. Banyak sekali di sini. Saya coba baca ke samping dan ke bawah, itu sama, itu horizontal dan vertikal itu. Dia langsung terobsesi jadi penyair ya. Alumu sodiqi, aku mencaci maki temanku atau kekasihku, dan ini mustahil, tidak mungkin. Sodiqi uhibbu, teman yang aku cintai itu. Demikianlah kalamun yuqalu, redaksi kalimat itu, tutur kata disampaikan. Wa hadza kalamun balighul jamalu, ini kalimat yang indah dan istimewa. Mustahil, muhalun yuqalu jamalu khoyalu, mustahil keindahan itu dianggap hayalan. Real memang itu. Untuk cinta, salah satu upaya untuk cinta ke Quran dilengkapi dengan kesusastraan ya, dilengkapi dengan itu. Banyak, kapan-kapan saya sampaikan, saya bacakan puisi-puisi, sudah tidak senang saya puisi ya, kecuali masih puisi-puisi Al-Hallaj ya. Bagaimana itu yang ada di lagu juga yang populer itu, atau puisinya Rabi'ah Al-Adawiyah itu. Uhibbuka hubbain, hubbul hawa wa hubbun li'annaka ahlun lidzaka. Aku menyintamu dengan dua cinta yang begitu ya. Juga puisinya Ibnu Arabi yang sulit dipahami. Puisinya Ibnu Arabi itu agak aneh-aneh. Di Futuhat ini ada di juz ke-8. Sebentar saya cari ya. Banyak sekali puisi-puisi yang keren-keren itu, puisi zaman dulu ya. Jahiliyah saja bagus-bagus puisinya itu. Yang bagaimana yang Ibnu Arabi itu yang betapa sering aku melihatmu tetapi engkau tidak melihatku, yang begitu itu. Lalu dikritik ya, lalu dikritik. Bagaimana? Masih ingat itu? Lupa ya. Oh ya, ya mayyaroni, wahai zat yang melihatku, ya mayyaroni wala arohu, dan aku tidak melihatnya. Betul itu kan ya? Dia, Allah selalu melihatku, aku tidak melihatnya. Tetapi kalimat di bawahnya menimbulkan persoalan. Kamza arohu wala yaroni, betapa sering aku melihatnya tapi dia tidak melihatku. Wah, itu dikritik itu. Kata Ibnu Arabi seolah-olah sambil merokok ya, si kibritul ahmar itu. Fakultu lahu murtajilan, selalu saya jawab dengan spontan dan sinis itu. Kemudian beliau katakan, maknanya tidak begitu. Ya mayyaroni, wahai zat yang maha melihatku sebagai pendosa, wala arahu, tapi aku tidak melihatnya sebagai penyiksa. Walam arahu akhidan itu. Betapa sering dia melihat, itu penjelasannya itu. Nanti di bawahnya panjang, ada di Futuhat ini juz ke-8, nanti buka itu. Karena tidak membahas itu kan ya. Baca saja supaya senang ke bahasa Arab nanti, bahasa Quran ya. Laha ma'anin, satu lagi. Laha ma'anin kamaujil bahri fi madadin wa fawqa jawaharihi fil husni wal qiyami. Jadi kalau siapa nanti Hasani Ustadz magang ini ngajar ya di anak-anak gadis di sana itu langsung alumu sadiqi wa hadza. Dia langsung begitu itu. Langsung dikatakannya itu ya, dan tidak ada yang ngerti itu. Laha ma'anin, laha maknanya litilkal ayat bagi Quran itu. Ma'anin artinya adalah azimah katsirah la yuhitu biha illa min tafadduli illa man tafaddala bi inzaliha.
tidak mungkin menjangkau makna itu kecuali orang yang dianugerahi oleh Allah kemuliaan, fadl dengan diturunkannya Quran, yakni Nabi Muhammad itu sendiri. Apa sebab? Pada Quran ini ada makna hakiki yang tidak ada yang tahu kecuali Nabi Muhammad. Beberapa mungkin ya dijangkau, tapi di level tertentu, pada level ibarat itu orang awam, pada level isyarat itu khawas, pada level ini pernyataan Ali Zainal Abidin ya, cucunya Ali Zainal Abidin bin Husain. Bukan ya? Betul ya? Oh iya betul, Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, cucunya Sayyidina Ali. Beliau mengatakan Quran ini bisa dibagi dalam 4 level makna. Ibarat, makna teks untuk orang awam. Isyarat, makna konteks untuk orang khawas, orang tertentu. Kemudian lataif, software, makna-makna yang tingkat tinggi lagi bagi khawasul khawas. Dan lalu haqa'iq, hakikat atau substansi, itu hanya Nabi yang tahu. Kenapa? Kenapa Ali Sabah? Kenapa? Rahman, kenapa hanya Nabi yang tahu? Karena ketika Nabi dapat wahyu, tidak ngajak-ngajak dayat. Nah, itu jawaban paling gampang. Untuk orang awam, ibarat ya. Ini pernyataan Ali Zainal Abidin. Awam, ini makna teks, diksi. Untuk yang lebih tinggi, orang khawas berarti isyarat. Isyarat maknanya adalah konteks. Indiksi. Di atas khawas ini apa? Khawasul khawas. Orang awam kan kebanyakan, kita mungkin termasuk orang khawas, isyarat. Makna konteks, sudah tidak lagi lihat makna teks, percaya kepada apa? Ada yang majazi, ya tidak hanya hakiki, ada begitu. Di atas ini namanya isyarat, lataif. Latifah ini software ya, ini software. Ini untuk khawasul khawas, orang yang lebih khusus lagi, para kekasih Tuhan. Apa bukti Quran itu software? Di Quran ada cerita kesabaran. Software itu supaya berguna, diapakan itu? Caranya itu diinstal dulu. Sabar diinstal dulu ke hati kita, baru nanti paham sabar itu apa. Namanya juga software. Apa software? Piranti lucu, Luna. Oh iya, Piranti Luna. Ini software MS Office. Kalau komputer ndak ada itu ya ndak bisa ngetik nanti, ndak bisa bikin apa, Excel misalnya, atau PowerPoint, PPT ya. Saya jarang pakai PPT. PowerPoint itu ndak ada poinnya biasanya, dan ndak ada powernya ya. Ya sudah ngomong saja, itu alasan orang-orang malas itu biasanya. Nah, di atas ini makna haqa'iq, substantif, substansi ya. Nggak ada yang tahu selain Nabi Muhammad ini. Illa man tafaddala bi inzaliha, itu orang yang dimuliakan, diagungkan oleh Allah dengan diwahyukan kepadanya Al-Qur'an. Sallallahu alaihi wasallam ala man uhiyal Qur'an, kepada dia Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diwahyukan Al-Qur'an. Kok apa namanya Quran, hadis saja loh ada makna hakiki majaziyah, ada makna ibarat, ada makna seperti kemarin al-jar qoblad dar ya. Jar itu tetangga dulu sebelum rumah. Apa maknanya? Tetangganya dulu baru nanti rumahnya. Ternyata maknanya adalah kalau beramal Allah dulu, baru nanti darussalam itu. Oke, kemudian kama asyarun nazim. Kama ujil bahar wahya harakatul bahar, gerak gelombang di lautan, wattirabu ba'duhu bi ba'din, dan saling susul menyusul satu sama lain. Maknanya ombak, kama ujil bahar ini. Fi madad, madad ini maknanya yang menguatkan, saling menguatkan. Kemudian wa fauqa ma'tufun ala kamauj. Wa fauqa jauharihi li'alaihil kibar ya, di mutiara-mutiaranya itu fil husni, kebaikan, wadha'ah wal qiyam. Qiyam ini bentuk jamak dari qimah. Apa maknanya qimah? Nilai. Qimah.
Qimatul aulawiyah, qimah. Oke, sekarang kita artikan. Itu tadi makna harfiahnya seperti disinggung oleh, ada juga nanti disebutkan oleh siapa, Ibnu Hajar Al-Haytami ya. Qala ba'dul arifin, sebagian orang arif berkata, wa yazharu ma qalahu min khamsati kunuz. Kunuz pada halaman 467 maknanya kanzun. Apa maknanya kanzun? Perbendaharaan, ya. Kunuz, perbendaharaan. Kanzul ulum, kanzul arsy. In kuntu kanzan makhfiyan, kanzan kunuz, entitas perbendaharaan. Maknanya kanzun itu entitas atau perbendaharaan. Baik, kita kembali ke makna yang di sini. Kita kembali ke hasyiah ya Imam Al-Bajuri. Bismillahirrahmanirrahim. Laha ma'anin, bagi ayat-ayat Quran itu ma'anin, makna yang sangat luas, katsirah azimah. Ma'anin ay katsirah dan azimah. Kamaujil bahri, seperti ombak. Fi madadin, di permukaan itu yang saling susul menyusul, saling menguatkan. Ombak itu sendirian enggak itu? Tidak, pasti datang susul menyusul itu. Madad ini juga hal-hal dalam konteks, dalam hal-hal yang saling menguatkan. Ini penjelasannya adalah Quran itu yufassiru ba'duhu ba'don. Ayat Quran yang satu dijelaskan oleh ayat Quran yang lain. Atau ayat Quran ini menjelaskan fenomena yang ada di alam. Atau fenomena di alam ini dikuatkan, dilegitimasi oleh Quran. Misalnya khalaqal insana min 'alaq ya. Kemudian hal-hal yang datang kemudian, banyak sekali kan? Pikir sendiri itu. Wa fawqa jawharihi, dan di atas mutiara-mutiara itu, keindahan Al-Quran itu, fil husni wal qiyami. Wa fawqa jawharihi, melampaui itu semua adalah dalam husn, dalam kebaikan, wal qimah. Qiyam ini maknanya nilai-nilai. Ini bisa sekaligus satu ayat lagi nih. Satu bait lagi. Fama tu'addu, tak terhitung. Wala tuhsa, sama ini ya. Tak terhitung, tak terperi. Ajaibuha, keajaiban Quran. Wala tusamu, maknanya la tusofu, tidak bisa disifati. Itu min samil masyah fil mara'iyah. Tidak bisa disifati. Alal iksari bisa'ami, alal iksar ma'a kasroti zikriha. Maknanya iksar adalah ala kasrati, ala kasrah ya, ala kasrati zikriha wa turiduha ila ghayah. Tidak bisa disifati sedemikian rupa keagungannya ya. Bisa'ami bil malal, di husniha wa azubatiha wa talawatiha. Tidak membosankan, bisa ini membosankan, meskipun ada ayat yang panjang, yang pendek, dan pengulangan-pengulangan. Bahadza aidan min wujudi i'jazil Quran. Inilah salah satu bentuk kemukjizatan Quran. Tak terhitung, fama tu'addu, tak terhitung, wala tuhsa, dan tak terperi. Bagaimana? Wa in ta'uddu ni'matallah la. Kalau kamu bermaksud menghitung nikmat Allah itu tidak akan bisa. Hitung saja, berapa helai rambut, berapa detak jantung, denyut nadi. Maka ada ujar-ujar begini, berapa jumlah bintang di langit? Itu sejumlah pasir di lautan. Kalau tidak percaya, hitung sendiri. Itu jawaban keren lah ya. Keajaiban Quran. Ini bukti bahwa tadi kan indah, lalu makna itu teksnya, balaghahnya, maknanya jauh lebih dalam lagi. Kata Imam Suyuti itu lahu zohrun wa batnun. Ada Quran ini lahu zohrun wa batnun. Ini juga pernyataan Sayyidina Ali. Ada makna zohir, makna lahir, makna batin. Di dalam makna batin itu ada 7 lapis makna lagi. Wa fi batnihi batnun ila sab'ati abtun. Abtunin to ya. Pada makna batinnya itu ada 7 lapis makna batin lagi. Sampai nanti 72.000. 72 itu berapa kali berapa ya? Dibagi berapa ya? 72 itu
9 kali 8 ya. Oh, 9 kali 8 itu. Kebaikan wal qiyam dan qimah dan nilai-nilainya. Oleh karena itu la tu'addu wa la tuhsa ajaibuha wa la tusamu alal iksari bisami. Tidak bisa dianggap membosankan. La tusamu tadi la tusofu ya. Tidak bisa disifati alal iksar ma'akasrati dzikriha, meskipun disebut diulang-ulang tidak bisa diatribusi dengan membosankan. Makna baitain, makna dua bait itu inna hadzal ayat Quran ini ma'aniha katsirah. Maknanya sangat banyak, azimah kamaujil bahri, seperti buih, seperti gelombang prahara di lautan, madadan, jumlahnya, bilangannya yang saling menguatkan itu tadi. Jadi maknanya madad bisa bilangan, bisa saling menguatkan ya. Wa fauqa jauharihi husnan baqimah, melampaui mutiara-mutiaranya samudra, wa fauqa jauharihi, melampaui mutiara-mutiara yang ada di laut itu husnan wa qimatan, kebaikannya dan nilai-nilainya. Wa ma'a kasratiha, dan banyaknya ayat-ayat Quran 6.300-an lebih itu, meskipun banyak diulang-ulang, la tusofu bil malalah, tidak menyebabkan kebosanan. Ada Sabul Masani ya. Tidak disifati dengan malalah. Wa ajaibuha la tu'addu wa la tuhsa. Keajaiban Quran tak terhitung, tak terperi. Saya ini kan syair mim ya, yang diakhiri dengan mim. Ini puisi-puisi yang dipakai Imam Busiri ini loh, sudah sangat keren ya untuk menggambarkan Quran itu. Baik, 3 bait yang kita baca ini sekurang-kurangnya Quran itu makna zahir, makna batin. Kalau pakai istilah balaghah ijadah, balaghah irodah. Ijadah itu yang kita temui kalau kita pelajari, balaghah irodah, balaghah yang diharapkan, diinginkan oleh Allah yang kita tidak tahu. Itu standar balaghahnya Andalus ya. Dulu di Kufah juga dipakai. Kan nahwu ada Andalus, ada Kufah, Ibnu Mado sama Ibnu siapalah, Ibnu Malik. Nah itu. Dan banyak lagi. Sampai namanya Lubis itu saya juga pernah lupa. Kamu siapa namanya? Lubis. Oh iya, saya khawatir ganti nama. Padahal saya lupa saja itu. Karena banyak hal-hal yang kita pikirkan ya. Nah, masa muda kalian ini harus dihabiskan untuk belajar. Begitu tua banyak persoalan nanti itu lebih gampang. Kata Sayyidina Ali itu manfaatahu ta'alluman waqta syababi takabbir arba'an liwafati. Anak muda kok enggak mau belajar, bacakan takbir 4 kali itu ya. Itu sholat jenazah maknanya ya. Baca takbir, bungkus ya. Baca takbir 4 kali. Gali liang lahat itu. Karena keledai saja belajar ya, kata siapa itu? Keledai siapa baca buku kok, kata penyair siapa yang tidak mau kejebak di sungai 2 kali itu? Hoskotainos itu, si gelap itu siapa itu? Heraklitos. Nah, filosof ya, filosof. Heraklitos itu. Keledai saja belajar, sebodoh-bodohnya keledai, kalau nyemplung di satu ini parit atau kubangan di lubang, dia akan menghindari itu kalau lewat di situ lagi. Nah, mengapa manusia mengulangi kesalahan yang sama? Imam Busiri juga berpesan kepada kita berdasarkan pembacaan ini sementara ya, mungkin kalau baca tahun depan beda lagi ini. Supaya kita mencintai Quran, cemburu kepada Al-Quran, punya makna zahir, makna batin, dan Quran ini sebahagian dari ijaznya, kemukjizatannya adalah keajaibannya ini tak terperi, tak terhitung. Keajaiban Quran itu loh ya. Rumus apa saja bisa dicari itu, asalkan. Maka di buku Peradaban Sarung itu saya mengklasifikasi cara-cara belajar ya. Ada cara belajar yang eksperimental, historical ya. Ada yang belajar itu transcendental. Belajar dari Quran. Quran misalnya menantang manusia bisa terbang. Ya maksarul jin wal ins bagaimana? Antan fudu min aqtaris sama, la tanfudu illa bisultan. Kamu tidak akan mampu. Itu tantangan untuk kita terbang. Ya maksarul jinni wal ins ya. Jin dan ins semuanya dia.
Wallahu a'lam bishawab. Saya kira demikian. Kalau ada pertanyaan kita persilahkan.